Halo, salam pemrograman. Saya Iwan Nurdiansyah dan kita akan masuk ke dalam bahasan reverse engineering sesi 2 yang part kedua ya mungkin. Oke, langsung saja teman-teman. Kita masuk ke terminal. Langsung ke lot 2. 2A Lord B. Tes dan ternyata masih belum benar ya. Oke, langsung kita bridge down. Bridge lock. Kita lihat programnya seperti ini. Mungkin kita buat saja di sebelah kanannya. Ini teman-teman, di sebelah kanannya ini kita buatkan ini ya. Oke, apa namanya, lebih jadi ini kita yang datanya aja lah ya, biar nggak terlalu sedikit. Nah, oke, sekarang kita dari pertama aja ya programnya biar jelas. Bagian ini adalah mencetak di buffer yang di alamat ini 402044 sebanyak C itu 12 digit, berarti A itu 10, B 11, C 12, berarti dari 2044 berarti dari sini dan seterusnya sampai ke sini ditampilkan berupa string serial dalam serial dalam warna kuning. Ini kuning warnanya itu dari sini. Warnanya 33 itu kuning. Kalau 31 merah, 32 hijau itu ya, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya lagi ada ini untuk minta output, karena AH nya 0, RAX nya 0, dan ini adalah buffer buat inputannya, berarti 2050 402050 itu sebanyak 10 digit yang diambil. Ini mungkin termasuk enter lah ya. Kemudian dari buffer inputan ini kemudian kita akan masukkan ke dalam 2434 dalam bentuk transkripsi. Ini di encrypt sebanyak 9 byte. Enkripsinya dengan NAA. Bawahnya lagi ada lagi enggak? Ya, ada dua ya, ada dua enkripsi. Di sini yang pertama tadi AA, kemudian yang keduanya di N dengan 55. Oke, di sini. Jadi dari buffer inputan ini di enkripsi dimasukkan ke 2438. Kemudian sama ini juga yang dari inputan ini kemudian dimasukkan ke dalam 2438 ya. 24 ini ya, 24
280. Ini kalau ada airbag juga ya. Oh gini. Masukkan ke airbag berarti ya teman-teman, karena di sini airbag. Jadi yang keduanya dimasukkan ke airbag. Kalau yang pertama tadi dimasukkan ke RDI. Berarti RDI-nya masuk ke sini. Kalau yang enkripsi keduanya masuknya ke yang ini airbag 2820. Untuk kemudian dicek. Bawahnya ada pengecekan. Untuk pengecekan yang pertama, ngambil dari sini dari 2009 402009 2009 itu berarti adanya di sini. Di sini ya teman-teman, sebanyak berapa itu 9 digit, berarti dari sini sampai sini 7. Kemudian ini juga termasuk yang duanya ini. Lalu untuk yang kedua itu berada di 2012 402012. Berarti yang selanjutnya yang ini ya, dari sini sampai 9 digit. Sampai sini 10, berarti sampai sini dia 9 digit. Oke, ini 9 digit. Seperti itu ya teman-teman, itunya apa metodenya. Jadi inputan itu dienkripsi dengan N ini, N AA. Kemudian yang kedua di N dengan 55 untuk yang selanjutnya ini, yang 2012 yang ini. Kalau yang pertama yang tadi yang ini dari sini sampai sini, dari sini sampai ini, termasuk yang dua ini juga di N dengan AA. Terus yang ini di N dengan ini harus sama dengan yang ini gitu ya. Misalnya gini, misalnya saya input K, maka K nya itu nanti akan di N dengan AA. Kalau dia sama dengan 22 maka kemungkinan iya, tapi dia harus dicek lagi dengan yang kedua, dicek yang ini, yang 50 ini, K nya itu di N dengan 55, kemudian apakah hasilnya itu sama dengan 50 hexa. Kalau sama berarti huruf pertamanya itu K, kayak gitu. Oke, kita langsung saja ini jalankan programnya. Yang kita sudah buat program ininya, apa namanya, kita lihat dulu ya. Program solusinya sudah ada, jadi kita tinggal buka saja. Di sini teman-teman, yang saya bilang tadi, ini bagian yang ini sampai sini, ini adalah sama dengan yang ini 28 nih, ini sampai 28. Oke. Kemudian yang selanjutnya yang 2 byte ini adalah yang bawahnya, yang ini. Kemudian yang key keduanya ini 50 ini, berarti dari sini sampai sini nih, yang ini. Nah, ini 9 byte juga. Jadi programnya ini ya, ini adalah spasi, karakter ASCII dari spasi. Jadi saya akan coba terangkan dulu. Jadi di sini adalah ini huruf I untuk spasi, untuk code ASCII code untuk spasi. Nah, dan ini akan di looping sampai ini, jadi bentuk loopingnya di increase dengan AL sampai 7H 7F 7F hexa. Jadi dari 20 kemudian dicoba
lagi dengan 21, kemudian dicoba lagi dengan 22, 23 dan seterusnya sampai 7F karakter ASCII-nya ya, kode ASCII-nya untuk yang setiap karakter itu ya. Kenapa cuma sampai 7F? Karena dari 20 sampai 7F inilah yang printable dan bisa dicat di keyboard ya. Jadi kemungkinan cuma di rank itu aja yang harus kita periksa. Jadi kita coba. Kemudian ini saya hapus saja, yang penting ini penjelasannya sudah jelas. Kemudian kita akan ambil alamat dari data key-nya ini, masukkan ke RSI, kemudian data 2 masukkan ke RDI. Jadi diambil nanti ke DL ya. Jadi nanti di DL nya ini akan di N datanya, itu misalnya inputannya K gitu kan, nanti kita cek yang DL nya itu apa, kalau dia DL nya itu benar, itu sesuai dengan key yang ada di sini setelah di N, maka itu key-nya, itu adalah serialnya gitu. Mudah-mudahan dimengerti ya, susah jelasinnya saya. Jadi seperti itu teman-teman model pengerjaannya. Kemudian ini yang kedua, bagian kedua juga sama, cuma bedanya dia bukan di N dengan AA tapi dengan 55. Kemudian dicek di sini bagian data 2 ini, dicek satu persatu sampai 9 byte. Sampai 9 byte nya sudah sempurna, nanti baru dicetak. Bagian bawah ada pencetakan, ini dicetak buffernya sebanyak pjdat plus 1. Jadi pas banyak apa namanya, key-nya plus satunya itu adalah ini new line ya, apa, enter. Ini 10. Kalau kita jalankan programnya, kita jalankan seperti ini, lat 2b, salah, maaf teman-teman, ini harusnya solution dot kemudian nah di sini akan keluar lat 2b reversing, ininya apa, serialnya ya. Kita akan langsung coba. Serialnya seperti itu. Kemudian kita langsung saja ya untuk yang lat 2C ya. Di lat 2C kita akan langsung masuk lagi ke 2C. 2C kita akan coba. Nanti teman-teman file-filenya bisa ambil di channel Telegram ya. Oke, sekarang yang 2C kita langsung coba dulu deh ya. Seperti semula sama, masih salah, dan kita coba untuk solusinya. Kita lihat dulu ininya, programnya seperti apa. Oke, di sini programnya untuk yang 2C ya. Kita lihat di sebelah ini stringnya ya. 2C. Yang data aja ya, kita ambil yang datanya aja. Oke, jadi lebih ringkas. Sama ini ya teman-teman, cuma bedanya sedikit ya. Jadi di sini dicetak serial ya, dari sini nih, bagian ini warna kuning. Kemudian selanjutnya adalah minta inputnya ke buffernya 2048, berarti 2048 banyak 10 digit. Kemudian setelah diambil dia akan
Nah, bedanya di sini pakai SHL ya. SHL, kemudian ada ADD lagi. Nah, di sini kalau kita perhatikan sebenarnya SHL 5 itu adalah pergeseran bit sebanyak 5 digit ke kiri ya. Kemudian ditambah lagi dengan yang byte awalnya. Jadi ini sebenarnya kalau dalam matematika SHL bergeser ke kiri 5 itu sama dengan dikali 2 pangkat 5. Itu adalah dikali 32 berarti ya. 32 kemudian ditambah ADD ini tambah 1 berarti 33. Berarti 33 dikali yang AL-nya ini sendiri berarti kan. Nah, berarti yang hasil inputan tadi itu dikali 33 doang sebenarnya kalau mau lebih ini apa lebih cermat ya dalam matematika. Kemudian kalau di enkripsi keduanya itu bentuknya adalah SHL 3. Kalau tadi 5 ini 3. Di sini juga ada ADD, tapi jangan terkecoh karena di sini ADD-nya ditambahkan yang bukan yang dari kalau yang di atas ini RSI dengan RSI ya, bagian ininya apa yang diambilnya, alamat yang diambil. Sedangkan di sini alamat yang diambil adalah RSI, kemudian di ADD ditambah dengan RBX. Alamat yang ada di RBX itu 0 karena di buffernya masih kosong. Jadi kalau misalnya kita lihat yang keduanya ini cuma SHL ini aja sebenarnya, enggak, yang bawahnya ini enggak terlalu berguna karena ini 0, jadi ditambah 0 ini nanti. Oke, kemudian dimasukkan ke RBX untuk kemudian dicek lagi. Diceknya di sini kalau kita lihat di 2009 sama ya lokasinya, 2009 yang diambil. Kemudian kalau kita lihat di sini 2009 itu adalah di ini 2008, ini 2009, berarti dari sini sebanyak 4 berarti ya, 1 2 3 4 sampai sini aja. Ini kan 4 ini di atasnya juga 4 ini. Lihat dulu ke atas sedikit, ini 4 EX-nya itu 4 ECX-nya ya. Kemudian yang di bawah juga yang dienkripsi hanya 4 juga. Berarti yang pertama ini di SHL dan ADD itu berarti dikali 33 sebenarnya. Kalau sesuatu dikali 33 hasilnya harus A2. Ini yang bentuk yang pertama ya, karakter pertama. Terus karakter kedua sesuatu dikali 33 harus 51. Seperti itu kira-kira. Dan seterusnya sampai yang ini karakter keempat. Kemudian untuk yang karakter kelima yang 60 ini adalah key buat yang SHL 3. Jadi sesuatu kalau SHL 3 itu kan berarti dia dikali 8 sebenarnya ya. Sesuatu dikali 8 diambil 1 byte saja hasilnya adalah 60, maka 60H, maka itu adalah key-nya. Itu kalau kita lihat program solusinya kayak gini, langsung program solusi ya, sama seperti tadi sebenarnya metodenya cuma hanya per 4 digit aja. Jadi di sini yang dari sini tadi mana nih A2 sampai ke sini ini sama kan nama ini ya, itu akan diambil di sini, dicek satu persatu per karakter kalau ini ya modelnya. Jadi dicek dari 20 sama ini dari 20 karakter spasi sampai karakter kode ASCII 7F, dicek satu persatu.
Kalau yang metode yang keduanya nih, yang pertama ya SHL5 tadi, terus yang metode keduanya itu sebenarnya sama juga metodenya, cuma di sini SHL3 untuk yang ini, yang 4 ini, 1 2 3 ditambah yang kosong. Oke, itu teman-teman model enkripsinya. Kemudian kita akan coba jalankan untuk program solusinya, sebelah kiri kanan aja ya, yang sama sebelah kanan. Oke, kita masukkan program solusi, salah, program solusi ini. Nah, di sini karakter pertamanya B, karakter keduanya 1, karakter ketiganya hanya 1 huruf R, karakter keempatnya U, karakter kelimanya ini ada 3 opsi, bisa dia koma atau dia L besar atau L kecil. Kemudian yang karakter keenamnya itu bisa 4 atau T kecil atau T besar. Kemudian yang karakter ketujuhnya 5 atau huruf U besar atau U kecil. Yang ke-8 4 atau T besar atau T kecil. Kalau kita jalankan di program LATC nya, kita coba saja B1RU kan, huruf yang kelimanya ini bisa ini, kita coba yang koma. Kemudian huruf yang ke-6 nya kita coba pakai yang T besar aja, T besar. Yang ke-7 nya kita pakai yang 5 deh, nanti kita cek juga yang lain ya. Terus yang ke-8 nya kita coba yang T kecil. Serialnya benar ya teman-teman. Kita coba dengan versi yang lain. Kalau misalnya kita ambil yang depan-depannya aja, misalnya ini koma, ini 4, terus 5 4 ya, 4 5 4, benar juga teman-teman. Bisa juga misalnya habis itu kan ini seperti ini, karena modelnya sama nih. Ini L kecil diambil, yang kita ambil, kemudian 4, kemudian U kecil, kemudian T besar, itu yang saya ambil yang terakhirnya. Oke, seperti itu teman-teman untuk yang LAT 2C. Bagaimana dengan yang LAT 2D? Kita langsung saja LAT 2D, ini biar lebih cepat ya. Jadi kita akan langsung masuk ke sesi 3. Nanti kita akan masuk ke anti debugging soalnya. Jadi ini kita harus kejar aja biar cepat. Yang 2D, yang 2D nya ini programnya. Kita cukup dulu deh teman-teman biar enggak kepanjangan ya, tadi kalian bosan. Yang 2D nya kita akan lanjut di video yang selanjutnya biar enggak terlalu panjang ya teman-teman dalam programan.